Tahun 2009, Antasari Azhar sedang berada di puncak karirnya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu ia bersama timnya kerap melakukan upaya pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan para pejabat negara. Termasuk menangkap Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa saat itu, yang terbukti melakukan korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar 100 miliar rupiah. 15 Maret 2009, sebuah peristiwa pembunuhan berencana yang menewaskan Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, menggemparkan publik. Nasruddin ditembak usai pulang bermain golf di Padang Golf Modern Land, Kota Tangerang. Belakangan polisi berhasil membekuk 11 orang yang terlibat pembunuhan pengusaha itu. Nama Antasari Azhar pun dikaitkan dalam kasus ini. Penyidik meyakini Ketua KPK itu sebagai otak pembunuhan. Aroma kuat rekayasa juga sempat tercium. Namun kasus ini terus bergulir bak drama yang tak berujung. Februari 2010, Antasari dihukum 18 tahun penjara dan dinyatakan bersalah atas kasus tewasnya Nasruddin Zulkarnain. Ia dianggap melakukan pembunuhan tersebut. Semestinya ia menjalani masa tahanan hingga tahun 2022 mendatang. Namun sejak ditahan, Antasari mendapat remisi 4,5 tahun. Selama 7 tahun terakhir, ia berjuang menuntut keadilan dengan menempuh berbagai upaya hukum. Pada Agustus 2006, Antasari mengajukan grasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selang 3 bulan kemudian, permohonan itu sampai di meja Presiden. Pada 10 November 2016, pria kelahiran Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung itu dinyatakan bebas bersyarat dan wajib melapor ke lapas setiap sebulan sekali. Meski bebas bersyarat, Antasari masih tak puas. Ia kemudian juga mengajukan grasi agar bisa bebas meniti langkahnya ke depan. Atas pertimbangan Presiden Joko Widodo, 23 Januari 2016 lalu, Antasari dinyatakan bebas murni. Antasari kini memiliki hak sipil dan hak politik seperti warga negara lainnya. Lalu apa rencana ke depan yang hendak digapai Antasari Azhar usai bebas? Akankah Antasari membuka borok orang-orang yang dianggap telah menyengsarakan hidupnya selama 7 tahun terakhir ini? Yang pasti, publik menanti sepak terjang Antasari berikutnya. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, setelah berjuang selama 7 tahun, Antasari Azhar akhirnya bisa keluar dari sejumlah babak drama jeratan hukum. Presiden Joko Widodo akhirnya mengabulkan grasi Ketua KPK periode tahun 2007 hingga 2009 itu. Lalu apa rencana masa depan Antasari Azhar? Sudah hadir bersama saya, Doni The Kaiser dalam Prime Time Talk. Dan kita akan membahasnya secara mendalam. Ini dia Ketua KPK periode 2007-2009, Antasari Azhar. Apa kabar Pak Antasari? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Bapak, sedikit saya ingin meralat, bukan meralat, tapi meluruskan. Yang mana Pak? Tadi dikatakan 7 tahun. 6 bulan itu lama loh, masih dalam. Jangan dihilangkan itu. Iya. 7 tahun 6 bulan. Iya. 6 bulan lama, 6 hari aja lama, 1 hari aja rasa lama loh. Iya. 7 tahun 6 bulan saya berjuang. Iya. Mulai Masuk tahanan sampai hari ini. Iya. Hari ini pun ke depan saya masih ada, tapi nanti saya tunggu pertanyaannya. Saya tertarik dengan statement Anda Pak Antasari. Itu 6 bulan itu kan lama, Anda yang mengalami di dalam. Jangan dihilangkan. Tapi ada yang merasa, atau saya tidak tahu bagaimana Anda menerjemahkan ketika ada sebuah keadaan yang melibatkan sebuah masa dihilangkan gitu. Atau bagaimana Anda melihat kondisi ini? Maksudnya masa dihilangkan, masa Anda, bahkan ada nyawa orang yang juga dihilangkan dan Anda yang dinyatakan terlibat di situ. Yang pasti bahwa selama 7 tahun 6 bulan itu, sejak awal hari pertama saya masuk tahanan, sejak itu semua yang saya peroleh selama 32 tahun lebih, karir habis. Jabatan dicopot, karir saya habis, pokoknya habis semua. Anda merasa dihabisi? Termasuk pendapatan yang harusnya saya peroleh sebagai seorang pegawai negeri, tutup, diembargo sampai hari ini. Makanya kalau tadi ditanya apa yang ke depan, salah satunya adalah saya sedang perjuangkan melalui Pak Jokowi Kepres rehabilitasi, supaya menghidupkan kembali apa yang hilang. Anda merasa dihabisi nggak? Ya? Anda merasa dihabisi nggak? Saya nggak merasa, ya kenyataannya dihabisi.
Bukan perasaan ini Mas, kenyataannya dihabisi. Kalau merasa itu kan bisa jadi secara realita tidak ada, tapi seolah iya. Ya. Kalau ini secara realitanya ada, memang saya Jadi dihabisi. memang faktanya Anda dihabisi. Memang faktanya saya dihabisin. Siapa yang menghabisi Anda, Pak? Nah, kalau cerita tentang itu, saya harus cerita seutuhnya, Mas ya. Ya. Dulu juga awalnya saya cerita ya khusus berita satu ya. Mungkin agak sedikit terbuka saya di sini. Ya. Karena sejak saya datang diterima dengan diwongke ya istilahnya, diorangkan ini, saya agak sedikit terbuka lah nanti ini. Sampai dengan detik tadi saya terima berita jam 1 setelah lohor. Bagaimana perkembangan sekarang? Sekarang kita enak bicara di depan kamera, gitu, cerita apa adanya. Tapi apa yang terjadi di luar sana? Apakah pembicaraan kita ini ditanggapi oleh sebagian pihak itu nyaman? Belum tentu. Pihak yang mana Anda maksud, Pak? Ya? Pihak yang mana yang Anda maksud? Ya pihak yang merasakan itu ya. Yang merasa menghabisi Anda? Iya. Ya, Orangnya? Contoh misalnya, tadi siang jam 1 adik saya laki-laki telepon saya. Tanya, saya ada di mana? Soalnya saya di rumah. Ya. Sebentar lagi akan berangkat ke salah satu stasiun TV. Saya bilang, hati-hati, katanya gitu. Loh, kenapa saya bilang? Loh, saya sudah ngalami 2 kali, dia bilang. Kemarin dia makan di satu restoran di Jakarta Selatan, sedang makan, tiba-tiba ada orang lewat, ngasih tisu. Ditaruh di mejanya begitu hanya. Adik Anda? Iya. Begitu dibuka tisu itu tulisannya, Anda adiknya Antasari, tolong pesan ke kakak Anda hati-hati. Jangan bicara sembarangan. Gitu. Dia noleh orangnya nggak ada lagi. Mungkin udah pulang. Udah, itu satu. Nah, salahnya dia itu kok nggak dipegang sebagai bukti. Gitu. Ya. Karena dia sudah merasa tercekam, langsung pulang. Yang kedua tadi, sholat Jumat, dia sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng. Dia taruh sepatu, masuk ke dalam ruangan masjid, di atas. Setelah pulang dia turun. Turun, penjaga sepatu tuh tanya dia, Pak, Bapak adiknya Pak Antasari ya? Iya, kenapa? Tadi Pak, waktu Bapak taruh sepatu ada orang datang ke sini, kurus, tinggi, kumisnya tipis. Dia bilang, kenapa? Dia tanya, tolong nanti kalau Bapak itu ambil sepatu, tolong kasih ke Bapak itu. Pesan sama kakaknya, bicara jangan macam-macam. Dia sayang nyawa enggak? Gitu. Nah ini keadaan yang terjadi baru hari ini. Sampai hari ini Anda keluarga masih dapat ancaman berarti? Iya. Yang mengancam siapa, Pak? Ya tentunya orang tidak senang dengan apa sikap saya setelah saya nerima Kepres bebas Ya. gerasi ini, atau sejak saya bebas bersyarat sih. Ya, artinya orang yang tidak senang itu pasti sangat merasa gerah, ya kan? Takut terbuka kelakuannya kan. Karena memang Anda akan merencanakan untuk membuka semua itu. Sebetulnya begini, saya bukan membuka. Saya ada kewenangan saya apa untuk membuka ini kepada publik. Saya bukan penyidik. Saya tidak punya kewenangan untuk menangkap orang atau menyita, enggak. Tapi saya melalui jalur hukum. Saya penegak hukum. Ya. Jadi saya melalui jalur hukum, saya melaporkan itu ke aparat kepolisian, apa yang ada, biar polisi yang bekerja gitu. Dengan pekerjaan polisi itu apa terbuka atau tidak, ya saya terima hasilnya. Dan seperti yang ada sekarang, ada laporan saya sejak tahun 2011 sampai hari ini, alhamdulillah belum diapa-apain. Apa yang saya laporkan, sebetulnya masyarakat juga sudah jenuh dengar keterangan ini, tapi saya ulang-ulangi nggak apa-apa lah. Yang saya laporkan adalah ketika saya didudukan sebagai pesakitan di ruang sidang, jaksa kan baca dakwaan. Apa itu dakwaan? Dakwaan adalah surat pengantar untuk menghadirkan orang dalam persidangan dengan dibacakan kesalahan-kesalahannya. Nah, surat itu dibikin jaksa, dasarnya berkas perkara. Nah, waktu jaksa membacakan itu, ada kalimat yang saya tidak pernah saya lupa, adalah mengatakan, terdakwalah yang menghendaki matinya korban. Hal itu terlihat dari terdakwa pernah mengancam korban dari nomor HP sekian-sekian nomor saya ke nomor HP korban sekian dengan isi bla bla bla. Saya pikir,
kok waktu proses penyidikan saya tidak pernah dipertanyakan gitu loh. Ujuk-ujuk aja di persidangan, ya oke lah. Saya kan pesakitan, saya terima aja. Yang kedua saya lihat, loh saya nggak pernah ngirim SMS seperti itu, kok ada seperti itu. Udah mulai kita persidangan. Karena jaksa bawa saya ke persidangan, dudukan saya di kursi perdakwa adalah dasar dakwaan, saya yakin dia sudah punya bukti. Nah saatnya pembuktian saya tanya, saudara jaksa tolong hadirkan bukti HP SMS itu di persidangan ini. Biar hakim lihat, saya lihat, jaksa lihat, dan pengunjung juga lihat, saya bilang, terbuka. Sampai hari ini tidak pernah ada bukti itu. Hanya jaksa menunjukkan, ini loh HP korban. Loh ya saya tahu itu HP korban, tapi mana SMS-nya? Ini HP udah rusak. Loh, kok gampang begitu saja? Mulai situ saya curiga. Wah, saya dikerjain ini. Ya, tapi Anda diam saja kan? Diam saja. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Antasari. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.